Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Arsalahu basyiran wa nadhira wa ja'ilan bi-idhnihi wa siratan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah wa usikum wa nafsi bi taqwa wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ayuhal hadirun, anna taqwallaha subul sa'adah fid dunya wal akhirah. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa Allah, menjalankan segenap perintah-perintahnya dan menjauhi segenap larangan-larangannya. Juga hendaknya kita yakini dengan seyakin-yakinnya, dan kita sadari dengan sesadar-sadarnya. Hanya dengan takwa Allah lah kita akan mendapatkan jaminan kehidupan yang baik lahir batin, akan dapatkan keselamatan, kemuliaan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jika ada hamba Allah yang mencari jalan selain takwa Allah, sudah pasti kehinaan dan kenistaan yang akan didapatkannya. Bersyukurlah setiap Jumat kita senantiasa diperingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Apabila tiap peringatan itu, maka apa jadinya takwa kita kepada Allah? Hadirin, dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah akan berfirman, ya billahi taqullah wal tanzir nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan nilai perbuatanmu kemarin. Kita pikirkan hal-hal yang sudah kita lakukan lighadin, untuk kepentingan yang akan datang. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, bahwa Allah SWT Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kita disuruh evaluasi apa yang harus kita evaluasi. Ternyata dari anggota badan kita yang paling banyak salah atau mungkin paling banyak dosa adalah lisan, mulut yang kita gunakan untuk berbicara. Imam Ghazali sampai mengatakan tidak kurang dari 20 afatul lisan, bahaya lisan, tapi tidak mungkin saya sajikan semuanya karena ada bagian-bagian yang penting yang perlu saya sampaikan di sini. Maka suatu saat Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa ada orang yang nanti dilemparkan ke dalam neraka karena lisannya? Maka Rasulullah menjawab dengan tegas bahwa manusia itu dilemparkan bukan hidungnya lebih dahulu, tapi lisan yang akan dilemparkan ke dalam neraka. Berarti lisan harus kita jaga betul-betul, sampai-sampai bicara yang tidak memiliki arti sama sekali, atau kalau saya katakan getagus menurut bahasa Jawanya, itu tidak diperkenankan. Action dalam berbicara juga tidak diperkenankan. Maka Hadis Muhammad SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik orang Islam itu adalah orang yang selalu memperhatikan tentang lisannya, meninggalkan perbuatan atau meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak memiliki manfaat sama sekali. Ini satu hal yang perlu kita perhatikan. Bahkan juga Rasul mengatakan orang itu yang paling bagus dalam kehidupannya adalah ngirit berbicara, royal bersedekah. Dalam soal bicara dia sangat ngirit sekali, tidak pernah membicarakan satu hal yang tidak dienak oleh orang lain. Tapi diperhatikan setiap ucapannya, selalu dikontrol dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berucap ucapan yang membuat orang lain sakit hatinya atau membuat orang lain sengsara karena ucapannya. Karena itu sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, la yastaqimu iman la'ab hatta yastaqimu qalbu, wa yastaqimu qalbu hatta yastaqimu lisanu, wa kulkan antara rajulun la ya'manu jarahu bawariqahu. Belum dinamakan lurus keimanan seseorang itu sehingga lurus pula hatinya, dan belum juga dikatakan lurus hatinya itu sehingga lurus lisannya, dan tidak akan dapat masuk surga seseorang yang tetangganya itu belum dapat merasa aman dari kejahatan-kejahatannya.
termasuk dari kejahatan lesannya. Hadirin, kita tahu media sosial sekarang ini banyak orang berbicara macam-macam, segala macam dengan pembicaraan yang kadang-kadang tidak terarah, kadang-kadang bahkan salah besar, bahkan juga salah terhadap Allah SWT. Tapi itu semuanya, semua kita tonton, semua kita perhatikan, maka kita tidak boleh menonton atau melihat hal-hal yang membuat orang lain jadi sengsara karena bicaranya. Kadang-kadang orang berbicara tidak merasa bahwa dia punya umat, maka dia bicara seenaknya saja, umatnya akan jadi bingung juga kemana saya ini harus berpegang. Maka di sini bicara ini perlu dikontrol. Kata Rasulullah SAW, kontrol pertama adalah lisan kita. Bahkan orang itu akan jadi baik hidupnya kalau lisannya baik. Karena lisannya baik akan menyebabkan hidupnya dituntun oleh Allah SWT. Bukan hanya kehidupannya, bukan perbuatannya saja dituntun oleh Allah SWT, tapi dosanya pun karena lisannya baik, maka dosanya diampuni oleh Allah SWT. Bahkan juga akan mendapatkan satu derajat yang tinggi di hadapan Allah SWT. Apalagi yang paling tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW adalah bercakap-cakap dalam kebatilan. Pornografi itu sebesar dosa manusia karena membicarakan pornografi. Sementara di dalam media sosial atau mungkin dalam HP yang selalu kita pakai setiap hari, bahkan ada orang yang beristighfar bukan karena salah, tapi karena lupa membawa HP, maka dia mengucap istighfar. Ini kehidupan sekarang sudah melanda pada anak cucu kita sekarang ini. Padahal ada kata-kata sponsor yang dalamnya mungkin ada maksiat yang ditonton oleh anak kita, maka kita harus sangat selektif terhadap anak kita yang sekarang di sekolah-sekolah dipakai semua HP ini. Maka perlu kita adakan penjadwalan, pengontrolan pada anak-anak. Bahkan kalau saya boleh mengatakan, pendidikan anak sekarang ini makin sulit daripada dulu. Kalau dulu orang mendidik anak muda menjadi anak yang soleh-solehah karena yang mendidik royokan, semua bisa mendidik. Gurunya bisa mengukurnya, kiainya bisa mengukurnya. Siapapun yang kebetulan melihat ada anak nakal, walaupun anak tegangnya, berani mengukurnya. Tapi sekarang gurunya tidak berani, kiainya tidak berani, tidak semuanya berani. Maka berarti khusus orang tua yang dominan bisa mendidik anak. Nah, karena khusus cuma satu orang, sementara sibuk dengan hartanya, mungkin sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan tugas dan sebagainya, anak tidak terkontrol, maka hidupnya sudah berbeda dengan tempo dulu. 50 tahun silam untuk mendidik anak muda sekali karena dikeroyok orang banyak. Tapi sekarang tidak bisa dikeroyok. Maka karena itu jelas Al-Quran 14 abad yang saya mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan ahlimu dari siksaan api neraka. Ini saat sekarang ini tepat sekali. Maka ekstra keras orang tua membina anak, bukan cuma mendidik, bukan cuma dengan lesan, tetapi selalu berdoa kepada Allah SWT supaya anak tidak anak yang soleh dan solehat. Kalau orang tua tidak ekstra keras dalam mendidik anak, barangkali gagal untuk menjadi anak yang soleh dan solehat. Padahal yang paling penting dalam hidup ini, nikmat yang paling tinggi di hadapan Allah SWT, nikmat di dunia ini tidak bisa kita hitung betapa besar nikmat yang diberikan kepada kita. Tapi nikmat yang paling istimewa adalah anak yang soleh. Ni'amul ilahi al-ibadi asli kasiratun fajalluhunna najabatul auladi. Nikmat-nikmat kepada Allah SWT sangat banyak sekali, tapi nikmat yang paling tinggi nilainya adalah anak yang soleh berbakti. Sementara untuk mendidik orang tua yang langsung harus keras, yang lainnya tidak berani ikut serta. Akhirnya orang-orang menjadi egois, sepertinya tidak mau tahu bagaimana anak yang lain. Karena apa? Disuruh, harus dihadapkan satu kenyataan, egois itu harus diterima. Karena kalau ada guru melarang anaknya, misalnya pada suatu saat memberikan hukuman push up, kemudian putranya itu pingsan, dilaporkan ke polisi. Wah, ini akhirnya gurunya ditangkap menjadi seorang yang tersangka. Padahal sebenarnya push up bukan push up itu yang membuatkan dia pingsan, karena dia punya penyakit yang gurunya tidak tahu sama sekali. Nah, ini berarti orang-orang sudah tidak mampu memaafkan orang lain ikut menyertakan, ikut nuturi atau ikut mengherdik atau ikut menghina anak orang lain. Maka oleh karena itulah maka pembinaan ini sangat penting dari kita semuanya. Apalagi sekarang sudah media sosial dunia itu, maka di dalam media sosial itu berisi rasan-rasan. Yang menonton juga ikut rasan-rasan. Padahal rasan-rasan itu adalah dosa yang besar. Al-ghibatu asyaddu minaz zina.
Rasan-rasan itu dosanya lebih besar daripada zina. Kenapa demikian dia? Orang yang kamu rasani tidak mau sebenarnya kamu rasani. Nah, oleh karena itulah maka kalau orang berzina, si A dan si B berzina, itu yang berdosa. Dan kamu rasan bukan si A dan si B, seluruh sejagat ini. Kalau memasuki media sosial, maka seluruh jagat ini menjadi orang yang tukang rasan-rasan, berarti berdosa secara kelompok. Hal inilah yang harus kita perhatikan oleh anak-anak kita. Maka kita perhatikan juga lesan-lesan kita. Rasulullah SAW mengatakan, apalagi yang sampai mengumpat, mencela, membuli. Rasanya bukan cuma mengerasani, tapi mencela, membuli. Ini satu hal yang luar biasa, paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang sangat keras dalam permusuhan terhadap orang lain. Maka kita tidak dibenarkan permusuhan. Allah berfirman, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas terhadap orang kafir, berkasih sayang terhadap sesama Islam. Ini sudah merupakan satu ketegasan yang luar biasa. Tapi kadang-kadang terjadi sesama orang kafir kita bisa duduk berdampingan, tetapi sama Islam kita harus bercakar-cakaran. Ini yang kadang-kadang terjadi di hadapan kita semuanya. Oleh karena itu, mari kita jaga diri kita sendiri, kita evaluasi. Salah satu di alasannya, wa qul nasi husna, kita disuruhnya untuk berkata kepada sama manusia dengan perkataan yang bagus, tidak sampai menghina, tidak sampai menghasut, tidak sampai menghujat, tidak sampai menjadi orang yang pengecut. Sebenarnya dia yang salah, tapi dia tidak mau disalahkan, mencari jalan lain, orang lain yang salah, dia mencari jalan untuk bisa tidak disalahkan. Hadirin yang Allah Ta'ala, maka Allah SWT berfirman surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzu bisyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'i rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucaplah kamu dengan ucapan yang benar. Yuslih a'malakum, tindak tandukmu akan dibagusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yuti'i faza fawzan 'azima. Karena siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh akan mendapat kemenangan yang besar. Itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang benar, dituntun jalan hidupnya, diampuni dosanya, dan bahkan mendapatkan satu kedudukan yang tinggi, bukan hanya di dunia, tetapi juga nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita sanggup menjaga dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu petunjuknya kepada kita, satu hidayah kepada kita, sehingga perilaku hidup kita ini selalu dijaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi hamba yang selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Barakallahu fil alamin. Astaghfiruka ya fawzal mustaghfirin wa ya dzat